Pasca dokumen bocor, telepon seluler milik Ketua KPK diretas, ditulis oleh Abdul Tuni dari laman siwar.com. Kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Kalau memang ada pelaporan di sini, kewajiban kami nanti akan menelaah, ya. Laporannya kayak apa, bunyi laporannya kayak apa. Ya kita sebagai penyidik, aparat penegak hukum, tentunya akan menelaah dulu, ya. Kalau layak diselidiki, akan kita selidiki, ya, untuk seterusnya. Telah melaporkan dugaan pembocoran dokumen atau materi hasil penyelidikan yang dilakukan KPK terhadap dugaan korupsi di sebuah Kementerian SDM oleh oknum dari internal KPK yang belum saya sebutkan namanya, dengan dugaan pasal-pasal yang diatur oleh KUHP maupun oleh undang-undang yang lain. Terhadap dugaan pembocoran ini, ya saya berharap segera mengundurkan diri dan kemudian proses-proses termasuk Dewan Pengawas ataupun proses hukum bisa dilanjutkan berikutnya. Gitu. Sejak ramai dibicarakan mengenai bocornya dokumen rahasia KPK ke pihak luar, bahkan persoalan ini menyeret nahkoda Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, kabar terbarunya, menurut Kabag Pemberitaan Komisi Anti Korupsi Ali Fikri kepada beberapa media bahwa saat ini telah terjadi peretasan terhadap ponsel milik salah satu pimpinan KPK dan pegawai KPK. KPK menyebut permasalahan itu kini tengah dalam penanganan. Kata Ali pada Selasa 11 April, demikian halnya yang saat ini sedang terjadi sejak 10 April pagi, ponsel salah satu pimpinan KPK dan pegawai sedang dihack. Permasalahan ini pun masih ditangani oleh IT KPK untuk pemulihannya. KPK juga sedang mengkoordinasikannya dengan pihak Kemenkominfo. Ali menyebut peretasan terhadap ponsel salah satu pimpinan KPK terjadi sejak Senin 10 April lalu. Peretasan pada ponsel milik pimpinan KPK membuat banyak yang bertanya, apakah ini ada kaitannya dengan dokumen KPK yang bocor ke pihak lain atau pihak yang berperkara. Sementara itu, tampaknya di tataran elit KPK tidak kompak. Hal ini jelas terlihat dari pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang mengaku tak tahu menahu soal dugaan peretasan ponsel milik Ketua KPK Firly Bahuri. Alex mengatakan Firly sudah lama tidak menghubungi ke nomornya. Kata Alex, tapi yang jelas handphone Pak Ketua sudah lama tidak kontak dengan saya. Mungkin rusak atau apa. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Maki Boyamin Saiman mengomentari dugaan peretasan ponsel milik Ketua KPK Firly Bahuri. Ia menilai dugaan peretasan ponsel Firly hal yang super lucu. Satu hal yang perlu diperiksa oleh Dewas KPK adalah telepon seluler milik pimpinan KPK menangani pelaporan kasus dugaan kebocoran dokumen penyelidikan KPK. Sekali lagi, apakah telepon seluler ini diretas adalah bagian dari skenario dalam kasus ini? Sebelumnya memang mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Saud Sitomorang telah melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri kepada Dewas KPK terkait isu kebocoran dokumen penyelidikan. Namun, Samad dan Saud tidak berharap banyak kepada Dewas. Samad justru pesimis pada Dewas KPK. Saud Sitomorang mengungkap momen pertemuan dengan Ketua Dewas KPK tumpak hatorangan panggabean usai menyerahkan laporan. Kita berharap segala teka-teki ini bisa segera terjawab dengan cepat. Jika tidak, KPK yang lagi gencar-gencarnya melakukan operasi tangkap tangan bisa kendor. Jadi, bagaimana menurut Anda? Mahasiswa ngamuk, demo KPK copot pegawainya yang disinyalir jegal kasus Formula E. Lalu kapan kalian demo soal perampasan aset koruptor? Kapan kalian demo percepatan kasus Formula E? Di setiap institusi itu ada mekanismenya, ada aturan-aturan, SOP-nya ada semuanya. Jadi ikuti itu saja. Dan kita harapkan jangan sampai mutasi atau perpindahan itu membuat kegaduhan. Semuanya ada aturannya, Pak. Dilihat aja di mekanisme aturannya seperti apa. Maka KPK membuat surat kepada
Kapolri, ya, berdasarkan sprint tersebut dihadapkan kembali petugas ke Polri, ya, berdasarkan sprint tersebut. Karena ini masalah persoalan internal di KPK yang saat ini sedang diselesaikan di Dewas, ya kita tunggu saja. Yang jelas kami dalam posisi yang waktu itu tentunya pernah mengirim surat untuk perpanjangan Pak Endar, namun demikian tentu kita akan lihat perkembangannya. Dilansir dari laman kompas.com, ratusan massa aksi yang terdiri dari sejumlah organisasi pergerakan mahasiswa menggeruduk Gedung Merah Putih KPK guna memprotes pemberhentian Brigjen Endar Priantoro yang dinilai ganjil. Pantauan dari laman kompas.com, Kamis 6 April, sejumlah massa aksi itu terdiri dari pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PB-PMII, Himpunan Mahasiswa Islam HMI, hingga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM. Ketua PB-PMII Muhammad Abdullah Syukri atau AB mengatakan pencopotan Endar Priantoro dari posisi Direktur Penyelidikan yang memicu kegaduhan membuat independensi KPK dipertanyakan. Menurutnya, pencopotan Endar Priantoro menunjukkan jika KPK masuk ke ranah politik praktis. Kata AB pada Kamis 6 April, independensi KPK saat ini dipertanyakan. Isu gaduh belakangan justru semakin memperlihatkan bahwa KPK terlalu diseret ke ranah politik praktis atau bahkan menjadi tunggangan politik oknum. PB-PMII juga mempertanyakan integritas Ketua KPK Firly Bahuri yang seharusnya fokus memberantas korupsi. Terlebih kata AB, saat ini masyarakat tengah dihadapkan dengan berbagai dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kementerian Keuangan, gaya hidup hedon para pejabat, hingga Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (CPI) yang anjlok. Menurut AB, seharusnya KPK muncul sebagai lembaga yang menyodorkan berbagai terobosan guna memulihkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara. Saat ini kata AB, Indonesia berada di posisi sepertiga negara terkorup di dunia, jauh di bawah negara dengan skor CPI di negara Asia Pasifik. Lebih lanjut, PB-PMII mengingatkan agar KPK tidak dibawa ke ranah politik praktis, sebab hal itu akan membuat lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi berbahaya. Selanjutnya, PB-PMII juga meminta kepemimpinan Firly Bahuri selaku Ketua KPK dievaluasi karena diduga melanggar etik terkait pemberhentian Endar, dugaan pembocoran dokumen korupsi tunjangan kinerja di Kementerian SDM, dan lainnya. PB-PMII juga mendesak Dewan Pengawas KPK menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik dari Firly Bahuri. Wow, aplaus yang gede dan panjang untuk adik-adik mahasiswa ini ya. Gercep sekali mendemo KPK soal perkara ini. Lucunya, setelah saya cari-cari informasi mengenai PB-PMII dan HMI ini, apakah pernah diberitakan mendemo KPK soal pengusutan kasus Formula E? Zong, alias gak ada sama sekali dari pihak mahasiswa, apalagi dari PB-PMII dan HMI ini yang dengan lantang mengadakan aksi soal carut-marut kasus Formula E yang menyeret nama Anies Baswedan. Coba tanya kenapa? Kenapa adik-adik mahasiswa ini kok turun ke jalan di saat KPK mendepak pegawainya yang disebut-sebut sebagai penjegal kasus Formula E sehingga menjadi begitu lambat statusnya? Dan yang bahkan sampai detik ini ada pertanyaan besar di kepala saya soal kenapa adik-adik mahasiswa ini tidak melakukan aksi demo memaksa DPR RI menggolkan RUU perampasan aset koruptor yang diinisiasi Jokowi. Apakah perlu ada deal-deal khusus atau cuan untuk beli voucher nonton Netflix dulu deh? Tanya kenapa adik-adik mahasiswa tidak mendemo DPR dengan kasus yang lebih besar manfaatnya untuk rakyat daripada cuma keluar-keluar pemecatan pegawai KPK yang gak ada manfaatnya untuk rakyat. Sebelumnya, Sekjen KPK Cahya Hahareva memberhentikan Endar Priantoro dengan hormat dari jabatannya sebagai Dirlidik. Keputusan itu tertuang dalam surat tertanggal 31 Maret 2023. Selain itu, pada 30 Maret, Ketua KPK Firly Bahuri mengirimkan surat penghadapan kembali atas nama Endar ke Polri. KPK menyatakan bahwa pencopotan Endar merupakan keputusan rapat pimpinan atau Rapim KPK.
Di sisi lain, beredar kabar terdapat perbedaan pandangan sejumlah pimpinan KPK, termasuk Endar dan Karyoto, mengenai status perkara dugaan korupsi Formula E. Keduanya disebut-sebut tidak sepakat kasus itu naik ke tahap penyidikan. Belakangan, Karyoto dan Endar dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik dalam penanganan kasus Formula E. Adapun Endar Priantoro mengaku tidak mengetahui apakah pencopotannya terkait penanganan Formula E atau tidak. Jadi, bagaimana menurut Anda?